Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, baik sebagai wali maupun sebagai orang tua kedua belah pihak dari calon pengantin yang hari ini kita hadirkan di sini. Kemudian juga calon pengantin yang berbahagia. Pagi ini tentu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah bapak-bapak dan saudara-saudari dengan wajah yang sedikit agak ceria, nampak aura-aura kebahagiaannya, hadir di sini dengan selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tentu kita wajib mengungkapkan atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selaku orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi, sama-sama pula kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan saudara-saudara, terutama kepada calon pengantin, yang pertama saudara Heni ya, saudara Heni, kemudian saudara Akram, walinya ya, kemudian saudara Heni dengan saudara siapa nih? Muhammad Robinson ya, dan juga si Jepri dan Ayu Andira ya. Jadi hari ini saudara sengaja dihadirkan ke sini dalam rangka mengikuti materi yang merupakan tupoksi tugas pokok dan fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir ini, yang lazimnya kita katakan dengan kursus calon pengantin. Nah, ini kan yang dihadirkan kan calon pengantin, Pak. Kenapa kami wali dihadirkan juga, orang tua dihadirkan juga? Penting kehadiran bapak-bapak dan wali ini. Kenapa saya katakan penting? Karena supaya apa nanti? Supaya anak-anak kita ini dalam rangka menjalankan kehidupan rumah tangga ke depan, supaya sama-sama kita membimbing mereka agar rumah tangga mereka nanti memang betul-betul mereka rasakan dengan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang itu. Nah, makanya dikarenakan saudara-saudara ini akan menikah beberapa hari ke depan, oleh karenanya penting sekali Anda mendapatkan materi ini. Kenapa? Karena tujuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, bagaimana supaya mereka yang melangsungkan ijab kabul itu, mereka yang akan membina kehidupan rumah tangga itu, memang betul-betul mereka jalankan dengan penuh kedewasaan, sehingga nanti rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diharapkan, rumah tangga yang diimpikan. Sehingga sesuai nanti apa yang diungkapkan oleh baginda Rasul itu, baiti jannati, rumah tanggaku itu adalah surga bagiku. Jangan kebalikannya. Jangan nanti umpamanya baiti nari, rumah tanggaku itu seperti neraka. Kenapa? Karena nggak ada aman-amannya. Selalu nanti ada masalah sedikit, umpamanya kadang-kadang periuk pun nanti jadi bola. Ya kan gitu. Gelas pun nanti umpamanya piring melayang-layang. Nah, jadi tentu hal seperti ini tidak diharapkan.
Makanya sebelum dilaksanakan ijab kabul itu, terlebih dahulu kesiapan dari calon pengantin ini memang betul-betul harus paripurna. Kesiapan Anda harus memang betul-betul maksimal. Nah, kenapa harus maksimal? Supaya nanti tidak ada penyesalan. Nyesal saya nikah ini. Nyesal saya nikahi dengan kamu nih. Nah, kan gitu umpamanya. Nggak ada lagi istilah itu. Makanya sebelum ini saya lanjutkan, saya nanya lagi nih kepada calon-calon pengantin ini. Ada nggak kira-kira yang memaksa saudara untuk nikah ini? Nggak ada ya? Ada? Dipaksa? Enggak kan? Artinya memang keinginan kamu berdua. Betul apa tidak? Orang tua itu juga tidak pernah memaksa Anda. Oh, kau harus nikah dengan si anu tuh. Kalau kamu tidak nikah, berangkat dari rumah ini. Atau umpamanya, Japri, kau kalau tidak nikah dengan Ayuandira, kan gitu umpamanya, kata bapaknya umpamanya. Maka kau keluar dari rumah ini. Lepas marga kau, kan gitu umpamanya. Kan ini kan nggak benar nih seperti ini kan. Ini ancaman. Jadi tinggal lagi kemarin saudara mungkin sudah sama-sama menjalin komunikasi, menyatukan chemistry, sehingga nanti ada nggak kecocokan saya, ada nggak kesesuaian saya. Nah, kan gitu. Kalau saya nikah dengan dia, ada nggak nanti umpamanya sisi-sisi persamaannya, ada nggak umpamanya sisi-sisi perbedaannya. Nah, inilah yang akan dicari. Jadi sehingga apa? Sehingga rumah tangga yang akan kita bina itu nggak ada istilah penyesalan itu tadi. Karena pernikahan ini bukan merupakan sesuatu hal yang harus dicoba-coba. Kata orang Tebo ini apa katanya? Basinglah dulu nyunyubo. Nggak bisa. Nggak bisa. Pernikahan bukan sesuatu hal yang harus dicoba-coba. Jadi sama seperti nanti orang memakan sesuatu. Kalau umpamanya terasa pahit, nanti dimuntahkan. Kalau ini enak, ini lalu lah. Kalau manis umpamanya lalu lah, kan gitu umpamanya. Nah, jadi tidak boleh juga seperti itu. Dalam rumah tangga itu pahit dan manisnya semua harus ditelan, Japri. Ya, jangan nanti ketika ada masalah sedikit, lalu ketika ada masalah, lalu kita lari dari masalah itu. Itu memang tidak boleh seperti itu. Hadapi permasalahan dalam rumah tangga, kemudian carikan solusi yang terbaik. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan berdua, maka nanti silakan kamu datang dengan orang tua. Tapi jangan mengadu kepada orang tua kita sendiri. Jadi jangan nanti si Robi, panggilan siapa? Si Robi, jangan nanti si Robi umpamanya ketika ada masalah dalam rumah tangga, ketika Robi ada masalah dalam rumah tangga, lalu mengadu dengan orang tuanya. Mak, bini saya kok macam ko. Saya nggak mau model ini, sehingga susah nih, pening kepala saya, kan gitu umpamanya. Kalau kita ngadu dengan mak dewe, pastilah yang namanya anak pasti dibela, Pak. Kalau macam itu nak, banyak betino lain. Itu sudah itu. Kau lagi muda juga. Nah, ini kan membuka peluang maksudnya. Jadi kalau memang seperti itu, kepada siapa kami mengadukan, Pak? Mengadulah dengan orang tuanya, karena dia punya wali. Siapa walinya? Walinya siapa? Bapak ya? Ya. Jadi ngadu dengan Pak. Cemano kira-kira Pak, saya sudah berusaha. Rumah tangga kami ini model nih Pak. Kan gitu umpamanya. Saya suruh, siapa namanya? Saya suruh si ini kalau keluar pakai jilbab dia dandak. Saya tidak suka macam itu. Kalau bahasa orang Padang tuh nyumada, kan gitu umpamanya kan. Jadi tentu nanti walinya yang akan memberitahu.
Tapi kalau suami yang bermasalah, istri nanti jangan mengadu dengan orang tuanya. Kata si ini, nak telap di sayu pak, macam koko. Akan gitu. Tentu orang tuanya ibu, Pak Akram ibu nengoknya. Wah, anak saya ini, kan gitu umpamanya kan. Tapi orang tua yang jernih pemikirannya, dia akan panggil anak itu. Apa sebenarnya masalah kamu ini? Dan tidak memihak. Tapi kadang-kadang ada pula orang tua. Ada pula nih orang tua ini kadang-kadang dia tidak mau tahu. Kau menantu kurang ajar kau kok. Anak saya kamu macam-macam itu kan litak saya membesarkannya. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Nanti mengadulah dengan orang tua si Robi. Supaya apa? Supaya nanti umpamanya orang tuanya bisa mengajari, bisa memberi pengajaran, bisa tunjuk ajar istilah orang dusun. Supaya apa? Supaya rumah tangga ini tetap langgeng. Jadi Ayuandira juga seperti itu. Kalau nanti umpamanya berperangai si Jepri ini, lapor dengan bapak. Ya gitu caranya. Jangan lapor dengan orang tua sendiri. Sebab kalau dilapor dengan orang tua sendiri, ini nanti akan memihak. Jadi supaya jangan terjadi keberpihakan, ada posisi di tengah, makanya disitulah dituntut kepada kedewasaan saudara nanti dalam menyikapi permasalahan. Kenapa Bapak memulai Suscatin ini dari masalah? Kadang-kadang begini. Kalau yang enak-enak itu tidak perlu diungkapkan lagi. Itu apa? Sebab apa? Sebab jalan yang akan kamu tempuh itu lebih buruk daripada jalan ke Lubuk Mandarsa itu nanti ke rumah tangga itu. Jadi jalan yang akan kamu tempuh dalam bahtera rumah tangga kamu nanti itu bukan jalan bertabur bunga, bukan jalan tol, tetapi jalan kehidupan rumah tangga itu jalan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan tikungan yang kemudian terjal, mendaki dan menurun. Kenapa mendaki dan menurun? Kadang-kadang kehidupan berumah tangga itu kadang-kadang bisa posisinya di atas dan bisa terpuruk. Banyak permasalahan dalam rumah tangga yang akan kamu hadapi. Jadi rumah tangga itu tidak seindah yang kita bayangkan. Oh, saya nanti kalau nikah dengan Ayuandira, kata si Jepri umpamanya, saya nanti akan begini, saya belikan mobil, saya ini nanti dan segala macam. Itu kan angan-angan. Bolehkah kita berangan-angan? Boleh. Tapi sesungguhnya yang perlu itu adalah hidup dalam kenyataan. Untuk apa kita umpamanya makan roti dalam angan-angan, sementara kita umpamanya dalam angan-angan namanya. Maka ungkapannya bagaimana lebih baiknya? Ungkapannya itu lebih baik kita makan ubi rebus dalam kenyataan ketimbang kita makan hamburger dengan angan-angan. Itu apa? Oh, saya nanti akan bawa ke restoran, makan ini, makan itu dalam angan-angan. Biarlah makan dengan cabai bepatah, dengan garam umpamanya, tapi kenyataan. Kenyang perut. Tapi kalau angan-angan enggak bisa. Makanya rumah tangga itu bukan rumah tangga dalam angan-angan, tapi dalam kenyataan. Nah, kenyataannya nanti seperti apa? Bakal banyak masalah. Ketika Anda pacaran, itu jarang itu yang ada masalah. Sebab apa? Sebab yang terungkap itu yang baik-baik. Oh, begitu itu. Memang begitu, Pak. Iya. Pasti kalau tuh, pekabar di kan gitu umpamanya. Kalau lah jarang ketemu. Sehingga yang terungkap itu yang baik-baik. Nggak ada itu. Sayangnya bukan main banyaknya itu. Memori HP pun kadang-kadang nggak muat karena sayang tuh. Sebab setiap komunikasi yang kan gitu Mbak. Giliranlah hidup dalam rumah tangga nanti sayangnya hilang. Yo, waduh baik lagi tuh. Tunggu nih, siko kau tuh entah. Apa bang? Kata sini umpamanya.
Apa dia bilang? Ndak bisa model tuh bang. Kau bini saya, tentu dari kau kok. Wah itu tuh kadang-kadang. Enggak. Bagaimana umpamanya? Yang sebaiknya itu seperti apa? Maka hargai, kalau mau dihargai oleh istri, hargai istri itu. Gitu. Tapi kalau Anda sendiri tidak menghargai istri Anda, bagaimana orang lain akan menghargai istri Anda? Begitu juga kamu sebagai istri nanti. Kalau kamu tidak menghargai suami Anda, maka tidak akan ada orang lain yang akan menghargai suami Anda. Anda sendiri nggak menghargai. Sehingga nanti umpamanya ada masalah dalam rumah tangga sedikit, ada kelemahan, itu kan tidak ada yang sempurna nih. Ada kelemahan dari suami nanti umpamanya. Lalu apa? Lalu diceritakan. Ketemu dengan ikon, laki saya itu model. Aib laki diceritakan. Yang susahnya nanti Anda bertengkar, kemudian buat status. Apakah di history dan segala macam buat. Nyesal saya nikah dengan kau bang. Kan gitu umpamanya satu contoh. Buat di status. Akhirnya si Markonah dulu kepinginnya lah dengan si Jepri ini. Kan gitu umpamanya. Tapi karena tidak dapat, timbul masalah, terbaco. Kok kesempatan nih. Begitu. Makanya kalau ada masalah rumah tangga, jangan dibuat-buat, jangan diupload di media sosial. Jangan ya. Ya Allah, model konian rupanya saya dibuat oleh laki saya. Jangan. Kalau ada masalah, selesaikan. Di mana titik permasalahannya? Makanya saya ingatkan kepada saudara, ketika Anda sudah ijab kabul, ini mohon maaf Pak ya. Ini mohon maaf. Ketika Anda umpamanya sudah ijab kabul, kemudian Anda akan tidur bersama, sebelum Anda melakukan sesuatu, maka tanya dulu. Berikan statement di situ. Apa umpamanya? Dek, saya nanti dalam rangka membina kehidupan rumah tangga kita ini ke depan, saya kepinginnya kita sama-sama melakukan 1 ini, 2 ini, 3 ini. Saya tidak suka nanti kalau umpamanya adik akan begini. Kemudian kira-kira apa yang adik tidak suka dengan saya? Ungkapkan pula. Saya tidak suka nanti kalau abang main betinu lain, contoh umpamanya. Saya tidak suka nanti kalau umpamanya abang komunikasi dengan jando itu dan segala macam. Ungkapkan. Setelah itu nanti muncul masalah, maka mudah mencarinya, menarik benangnya itu mudah. Apa masalah? Kita dululah sepakat kalau kita akan melakukan seperti ini. Kenapa diingkari? Di situ apa yang harus kita butuhkan? Jangan emosional. Penyelesaiannya, saya salah karena sebagai manusia memang salah saya kilap deh. Maka maafkan saya. Tapi istri, kalau suami sudah minta maaf, ndak cayo saya. Nggak bisa juga seperti itu. Dia lah ikhlas minta maaf umpamanya. Lalu kamu sebagai istri tidak juga percaya umpamanya. Sudah itu tuh dulu waktu lagi pacaran gitu bang. Abang lagi memodel itu. Akinilah nikah gitu kok. Lagi model. Beda. Alamnya berbeda. Nah, oleh karena itu nanti kalau ada masalah, yang lebih baik kemana? Kita akan konsultasinya. Kamu nanti konsultasi dengan saya. Sebab saya tidak ada kepentingan dalam rumah tangga Anda. Saya tentu berdiri di tengah. Artinya saya akan berusaha bagaimana akan memberikan solusi yang baik. Kalau ada permasalahan. Dan saya tidak akan memihak kemana-mana. Tidak ada kepentingan. Kita berdulur tidak. Kan gitu Pak. Kita berpemilih tidak, segala macam tidak. Tapi karena kami adalah konsultan rumah tangga, kalau ada masalah rumah tangga, laporkan ke sini. Pak, rumah tangga saya begini-begini Pak. Orang adat sudah duduk, dan segala macam, tidak bisa diselesaikan. Saya minta Bapak memberikan solusi. Nanti akan saya panggil itu satu-satu. Saya hadirkan ke sini lagi seperti ini. Hadirkan kedua belah pihak lagi. Itu gunanya, makanya waktu pranikah ini, sebelum nikah itu saya menghadirkan wali-wali ini tujuannya itu Pak. Supaya sama-sama nanti mengarahkan. Jangan sampai
nanti rumah tangga anak bermasalah sedikit umpamanya, lalu kita kasih bumbu sebagai orang tua, sebagai wali dikasih lagi bumbu. Awak sebenarnya dulu tidak setuju golah kau nikah dengan itu. Apa lagi? Elok dulu kau nikah dengan si anu tuh, ndak bisa seperti itu. Sekarang apa yang sudah dilakukan, maka perbaiki rumah tangga anak itu nanti akan seperti apa. Jadi begitu. Tinggal lagi kalau ada masalah, saya ingatkan kepada si Robin ini dengan kepada si Jepri. Kalau umpamanya ada masalah sebesar apapun permasalahan kamu dalam rumah tangga, apa yang harus dihindari? Jangan terlalu cepat mengucapkan kata-kata cerai. Jangan yang itu. Kemudian istri, sakit nih hati saya nih Pak, tak tahan nih, lapen akan gitu umpamanya. Maka jangan terlalu cepat minta diceraikan. Nggak telap di saya bang, ceraikan, baiklah saya bang. Jangan. Pasti ada jalan keluar. Itu karena otak kita buntu, nggak bisa mencarikan jalan keluarnya. Itu makanya terjadi hal yang seperti itu. Padahal kadang-kadang masalah itu sepele loh. Apalah gara-gara istilahnya karena duit belanja dalam seminggu kok tidak cukup umpamanya, lalu itu akan jadi masalah. Dalam rumah yang kata bini, apa dapatnya kok cabai sekarang kalau saya tengok di TV itu 80.000 tadi kan. Nah, kemudian minyak makan sekilonya lah sekian, abang ngasih iko cuma ada doh. Abang pelit tuh lah. Kan gitu. Akhirnya nanti akhirnya muncul merajuk dan segala macam. Sesungguhnya dalam rumah tangga itu sederhana. Kalau kita nikmati bersama, qanaahnya yang harus kita tonjolkan di situ. Apa itu qanaah? Mensyukuri apa yang ada ketika itu. Itu kalau kamu mau melakukan, insya Allah. Tapi kalau seorang istri atau suami itu umpamanya besarlah pula pasak dari tiang, paham kamu itu? Ini pasak nih, ini tiang, ini pasaknya. Lebih besar pula lagi umpamanya pasak, pecah dibuat nih. Kau kerja apa? Nompeng. Berapa penghasilan per bulan? Rata-rata biasanya? Dapat 2 juta? sebulan kali. 2 juta ya? Ya, lebih kurang ya? Ya, lebih kurang. Sanggup kau ngasih makannya nih? Alhamdulillah. Sanggup ya? Lah pernah dikasih makan? Belum kan? Karena belum nikah. Kalau makan bersama biasa oke. Jadi gitu. Ini makannya banyak nih. Kalau sepiring tidak cukup, nambah dia nih. Kemudian dengan bapaknya makannya kenyang. Maksud saya apa di sini? Jangan ketika nanti bersuamikan Anda aja lapar gitu, maksud saya itu. Paham nggak tuh? Iya, karena itu tanggung jawab. Kan gitu. Kau berapa penghasilan Jepri? Per bulan rata-rata? 3 juta dapat. Dapatlah 2,5 juta lah, terlalu tinggi tuh. Saya turunkan lagi. Nah, tapi kira-kira untuk Anda cukup selama ini? Yang 2,5 juta itu cukup ya? Untuk Anda sendiri cukup ya? Nah, kalau bertambah nih, itu baru cukup untuk Anda. Kalau nambah seorang lagi, bertambah tidak cukup. Gitu. Tapi itu tadi, ayo Andira, sifat qanaahnya yang harus kita munculkan. Mensyukuri apa yang ada. Jangan, istri yang baik itu adalah seorang istri yang tidak akan pernah meminta di luar batas kemampuan suami. Itu intinya seperti itu. Kalau mau langgeng kehidupan rumah tangga itu jangan meminta di luar batas kemampuan suami. Jangan nanti umpamanya, ini kan perlu saya sampaikan, berarti kan penghasilan calon suami ini kan cuma segitu. Jangan nanti umpamanya penghasilannya cuma 2 juta, kebutuhan rumah tangga kita umpamanya cukup-cukup di situlah baru. Kemudian setiap minggu umpamanya lalu datang pesanan COD. Dari SMS Pak ya? Hah? Dari SMS tuh? Iya.
Yang iko lah, mesaniko. Iko sini nanti umpamonya, karena apa? Karena suami umpamonya bekerja ndompeng, katakan seperti itu, cari emas, tiap bulan nak dibelikan kalung emas, cincin emas. Mana tibonya? Kan gitu. Jadi harusnya bagaimana? Makanya jangan kalau berjalan tuh memandangnya ke atas. Ingat ya. Ini dengan Ayu Andira. Kalau berjalan tuh jangan mandang ke atas. Silau mato, tapi pandanglah ke bawah. Tapi kalau kita selalu memandang ke atas, bang, si anu tuh duluannya barunya nikah dari kita lagi. Anyo lah punya iko. Nah awak aku macam ko gola hidup. Baju dah tuka-tuka. Baju daster itu gola dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam lah kuyak bela ketiaknya kan. Nah, artinya maksud saya ndak perlu umpamanya kita melihat orang, orang dapat membeli ini, beli itu dan segala macam. Ndak jadi masalah. Yang penting apa? Tingkatkan rasa kesyukuran. Makanya kalau dalam rumah tangga itu untuk memancing rezeki Allah itu sama dengan orang mancing di kolam. Karena pakai umpan, Pak. Memancing rezeki Allah itu dengan apa? Dengan sedekah. Itu. Memancing rezeki Allah dengan sedekah. Sedekah atau sedekah. Ketika Anda umpamanya rajin bersedekah, percayalah dengan saya. Tidak perlu banyak. Anda sedekah sekarang umpamanya 1.000 per hari, tapi continue, rutin. Duit empeng 1.000 sekarang ini tidak laku lagi ya ini. Kadang-kadang lo sapu di rumah, betul apa tidak? Kadang-kadang lo sapu, Pak. Apa salahnya ini umpamanya kita ambil kaleng, kan gitu umpamanya, nampak model itu tuh masukkan. Sekali sebulan nanti katakan, baru kita kasih ke masjid, kita kasih membantu anak yatim. Atau kamu rutinkan nanti umpamanya 2.000 per hari, 2.000 per hari kan gitu umpamanya. Insya Allah kamu percaya dengan saya. Karena apa? Karena kata Nabi, manfaat sedekah itu yang pertama adalah sedekah itu akan penolak bala, akan terhindar kita dari bala-bala. Kemudian yang kedua, dengan sedekah itu Allah akan dekatkan jalan rezekinya. Karena apa? Karena itu bentuk kesyukuran kita. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mau mensyukuri nikmat Allah, nyokasi di Allah umpamanya hasil kita, kemudian kita belanjakan agak 2.000 di jalan Allah untuk berinfak dan bersedekah, la azidannakum, niscaya akan aku tambah kata Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu pelit jadi orang, ingat, susah lah hidup tuh Jepri. Apalagi nanti umpamanya kalau ke masjid. Ke masjid jangan sampai ngasih duit yang kurapan. Toko beda laku lagi. Masuk itu ke kotak amal kan jangan. Kasih duit nelo. Yang untuk ngasih THR budak kemarin tuh umpamanya kan baru-baru tuh. Yang model itu yang harus dikasihkan ke masjid. Iko laku kurapan, Pak. Nolnya bela hilang. Karena orang toko tidak mau nerimu lagi, akhirnya memasukkan lah ke kotak infak. Ya Allah, giliran masuk surga nak duluan pula yang mau model itu. Tapi bagaimana caranya? Syukuri nikmat Allah itu dengan kamu awali rumah tangga kamu dengan infak dan sedekah, nanti insya Allah rumah tangga kamu akan diridhoi oleh Allah, jauh bala, kemudian rezeki akan didekatkan oleh Allah. Tentu jangan lupa sholat. Terakhir sholat kapan? Malam tadi ya, berarti subuh udah semayang berarti. Jepri jangan lagi tanya, tatonya bela macam tua. Itulah seluruh badan tato tuh. Nah, jadi tentu Jepri bisa baca Quran. Bisa. Baca Quran tuh bukan dikit dan banyak, bisa dan tidak bisa itu. Kalau masalah belagu tuh umpamanya nantilah dulu kan. Jadi itu. Kalau umpamanya kamu melakukan apa yang saya sampaikan tadi dalam kehidupan rumah tangga, makanya Allah jamin itu kehidupan rumah tangga. Wa ankihul ayyama minkum
was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih, kata Allah. Wallahu wasi'un alim. Jadi orang-orang yang menjalankan kehidupan rumah tangga, orang-orang yang menikah, hamba-hamba Allah yang menikah itu, kalau mereka ikhlas, diawali dengan keikhlasan, kemudian kata Allah, iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih. Kalau mereka dalam keadaan miskin, Allah pasti akan kayakan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Jadi itu yang perlu. Karena apa? Kita ini hidup bertuhan. Makanya mencari istri itu, carilah orang yang agamanya kuat. Tapi kalau bukan kayonya kayo dak bartu umpamanya kacau. Apalagi kalau kecantikannya umpamanya, rancaknya umpamanya, kata bahasa kami di Padang tuh. Cantik dia umpamanya, kemudian susah juga kita dibuatnya Jepri. Iya. Kageknya berjalan dewe gitulah ragu. Kan gitu umpamanya. Nah, oleh karenanya maksud saya, masalah kalau muncul dalam rumah tangga, selesaikan dengan secara baik, selesaikan dengan secara dewasa. Jangan overacting. Jangan nanti umpamanya kita mengutamakan ego dalam rumah tangga. Kalau itu yang kita utamakan, hancur rumah tangga itu. Karena ada yang mau mengalah. Jadi kalau istri itu emosi, suami juga harus bersabar. Tapi kalau suaminya emosi, istri nanti jangan nyiram. Nyiram pula pakai bensin, bertambah, akhirnya kacau. Nah, ini maksud saya yang perlu Anda perhatikan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Intinya apa? Kalau ada masalah nanti kamu datanglah dengan konsultan rumah tangga ke kantor urusan agama Kecamatan Tenggalirin. Kalau umpamanya tidak bisa kamu selesaikan dengan cara baik. Nah, jadi ini kan masih ada pemateri-pemateri lain. Nah, maka oleh karena itu diikuti saja. Jadi sampai jam berapa ini nanti? Kan gitu umpamanya. Jangan pula mempertanyakan sampai jam berapa. Ikuti dulu. Jadi kalau dari saya, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak yang harus saya sampaikan, tapi karena itulah terjalan-jalan orang di luar tuh yang harus saya layani lagi. Maka nanti akan digantikan oleh pemateri-pemateri berikutnya dari penyuluh agama, kantor urusan agama Kecamatan Tengalir ini. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.